Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam soliditas, salam solidaritas, dan salam perjuangan pekerja. Ya, hari ini Kamis tanggal 5 Januari 2023. Tahun baru, alhamdulillah kita udah upah udah selesai ya. Cuman ternyata kemarin di tanggal 30 nih. Tahu kan ya, Bung ya? Tahu, Tanggal 30 ya. Iya. Mbak Mutia, Iya. Bung Anggi dan Mbak Mutia, di tanggal 30 Desember itu tiba-tiba tuh Perpu Cipta Kerja terbit. Nggak tahu tuh apa pemerintah maunya gitu. Yang dari komentar-komentar atau informasi yang saya baca itu pro kontra lah, bukan pro kontra, bahkan di channelnya Rocky Gerung menyampaikan itu bisa dimakjulkan lah. Berarti kan udah genting nih. Iya, betul. Jadi dia terbit malah kita malah jadi dia harus dimakjulkan gitu. Nah, ini sedikit kita bincang-bincang ya, kita belak-belakan aja lah. Iya. Ya kan di luar sono orang udah ngomong dimakjulkan, di sini masih baik-baik aja, ini aneh nih. Iya, betul. Mari kita ngomong inilah sebagai ini, termasuk mungkin kita nanti berbagi dengan anggota kita lah biar tahu. Itu aja mungkin pendapatnya dari Bung Anggi dulu nih. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan, saya Anggi Nugraha sebagai Wakil Ketua 4 PUKSPK Ekspresi Katolika Indonesia, bidang solidaritas hubungan antar lembaga. Mungkin satu kata buat pemerintah, Bung. Pemerintah telah melecehkan putusan MK dan pemerintah telah membangkangi konstitusi. Mungkin itu kata pertama dari saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Mutia Yasa. Kalau pendapat saya tentang Perpu sendiri, pertama dari maksud dan tujuan Perpu diterbitkan itu ya. Perpu itu diterbitkan bila ada hal ihwal atau kegentingan yang memaksa. Tapi di mana pemerintah sendiri mengeluarkannya di saat momennya tahun baru, libur panjang mungkin ya. Sebagian orang sedang memikirkan liburan, sedangkan dia tiba-tiba menerbitkan sesuatu yang sangat yang sangat Mengagetkan gitu ya. Mengagetkan ya, dan kayaknya lebih banyak hal buruknya gitu, terutama buat pekerja. Ini sepertinya terbalik dari maksud tujuan Perpu tersebut ya. Jadi seperti menerbitkan memaksa kegentingan gitu. Oh, malah memancing kegentingan gitu ya. Kegentingan, Oke. Dan kegentingannya juga terkesan memaksa, Bung. Jadi bukannya keadaan yang memaksa, malah kegentingannya memaksa. Sedangkan dari beberapa pejabat negara ini menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi kita itu 5,2%. Tapi sisi baliknya pemerintah kok menyebutkan Perpu gitu. Jadi adanya kegentingan gitu kan. Jadi ya inilah berlawanan dengan perkataan pejabat negara gitu. Gentingnya di Rusia ya, perangnya di Ukraina, tapi yang sibuk di sini. Ini bisa disebut pemerintah memanfaatkan nggak sih? Iya. Atau bagian dari pembodohan gitu? Ya, kalau kita lihat seperti akal-akalan ya, mungkin ada permintaan dari pihak tertentu ya untuk diterbitkan Perpu ini ya. Soalnya kalau misalnya kita lihat dari pidato dari Bapak Jokowi tersebut ya, dia selalu bilang dikhawatirkan itu sepertinya kata-kata dikhawatirkan itu ya belum tentu terjadi gitu. Sedangkan perpu-perpu yang dia bentuk itu seperti hal-hal yang seakan-akan kalau nggak terbit nih Perpu nih Indonesia besok bangkrut gitu. Jadi kayak terlalu memaksakan dan sangat terlihat seperti akal-akalan sih. Ya, padahal di putusan MK sendiri itu, di putusan MK nomor 92 itu disebutkan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu udah inkonstitusional bersyarat. Jadi di putusan itu diharuskan untuk partisipasi masyarakat. Tetapi pemerintah sendiri dalam membuatkan Perpu itu tidak ada partisipasi dari masyarakat. Itu terkesan dalam pembuatan Perpu itu pesanan dari pihak-pihak tertentu yang ingin ngambil kepentingan tersendiri gitu, Bu. Jadi ya, ada pihak-pihak semacam kayak oligarki gitu, pesanan-pesanan, dan bisa dijadikan Presiden Jokowi juga ketika tanda tangan dia tidak membaca Perpu itu sendiri gitu, khususnya klaster ketenaga kerjaan gitu.
Iya. Ini bukannya biasa. ya? Iya, oke. Eh, Kalau Perpu kan sebetulnya subjektivitas ya. Iya. Kewenangan presiden juga. Ya. Jadi dia boleh menerbitkan Perpu. Sebenarnya sah-sah aja gitu kan itu Bung. Ya presiden atau pemerintah ngeluarin Perpu. Ya, emang kalau secara subjektivitas dia memanfaatkan celah hukum. Tapi kita lihat sendiri dari objektivitas, Bung. Ya, apakah kegentingan itu udah sesuai dengan keadaan ekonomi kita sendiri gitu. Kalau misalnya memang udah sesuai objektivitas ya nggak masalah. Tapi kan ini berlawanan, Bung, dengan yang tadi saya bilang beberapa pejabat yang udah mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi kita itu udah bagus gitu kan. Ya kalau dari pemerintah kan argumentasi yang disampaikan kan akibat perang Rusia Ukraina ya, Iya. itu akan berpengaruh pada iklim investasi. Ya. Nah itu pada ujungnya kan dampaknya pasti kepada tenaga kerjaan juga kan, salah Iya. satu kalau kita bilang tenaga kerjaan. Nah itu bisa nggak disebut itu kan apa itu bagian hal yang genting juga atau mendesak kalau menurut Bung Anggi atau Bung Mutia? Kalau dari alasan tersebut ya saya setuju, perang Ukraina justru sangat mempengaruhi ekonomi dunia. Tapi kalau kita lihat dari di Indonesia sendiri dengan perkembangan yang ada itu kan masih di angka baik, belum di angka turun dari baik gitu. Jadi kayaknya ini bukan hal yang kegentingan gitu, kayak bukan terjadi hal genting yang memaksa harus diterbitkan Perpu itu sendiri. Dimana isi dari Perpu itu sendiri kan juga banyak hal-hal yang merugikan dan menurut saya kurang maksud akal gitu kalau buat buru-buru diterbitkan dan tidak mementingkan kepentingan masyarakat. Berarti nggak genting lah situasinya ya. Dan di Kalau yang lain- genting kayak gimana menurut Bung Anggi? Yang genting tuh kayak apa? Ya, jadi gentingnya misalnya kita pertumbuhan ekonomi kita minus gitu kan. Udah gitu kita dalam mencari ciptakan lapangan kerja itu kita sulit gitu. Nah itu gentingnya tuh di situ. Tapi kenyataannya sekarang untuk Perpu itu sendiri malah PHK dipermudah, ya kan? Dari peraturan yang di Undang-Undang 13 tahun 2003 sebanyak 32 kali upah untuk pensiun pesangon, di situ hanya 19 kali. Terus mengenai outsourcing juga kan, yang disebutkan hanya 5 di Undang-Undang 13 tahun 2003 itu untuk security, cleaning service, terus transportasi, catering, satu lagi untuk memborong tambang itu tidak dibatasi. Dan itu di Perpu itu sendiri malah memberangus serikat pekerja karena di periode kontrak itu tidak disebutkan di sana. Jadi bisa aja perusahaan untuk periode kontrak hari ini dikontrak, besok enggak, karena tidak disebutkan di situ. Gitu. Jadi di situ saya sebutkan itu sebagai union ghosting di Perpu itu sendiri. Ya. Kalau itu dari sisi konten lah ya, Dari sisi konten. sisi isi yang merugikan para pekerja, Ya. dari terkait outsourcing, terus Pesangon. mudahnya PHK, Bung Dani tadi, Ya. terus Pesangon. berkurangnya kompensasi, Ya, ya, kompensasi sama. PHK. Yang lain apalagi yang merugikan pekerja nih, Bu Mutia? Ya, Selain yang tadi gitu, yang sangat merugikan lah pekerja kita. Upah gitu. ya sangat merugikan ya justru kayak terutama yang outsourcing sih, yang menempatkan outsourcing itu di semua aspek bagian bidang pekerjaan. Kalau kita melihat dari Undang-Undang 13 itu kan hanya 5 pekerjaan yang bisa di-outsourcingkan, 5 jenis pekerjaan. 5 jenis pekerjaan. Sedangkan di Perpu tersebut menaruh di semua aspek gitu. Jadi ya mungkin bisa dikoreksi kalau saya Ya salah. tadi kan udah disampaikan tuh sama Iya. Bung Anggi, Iya. selain outsourcing, PHK, apalagi yang sangat dari sisi isi yang sangat merugikan pekerja Indonesia kan umumnya. Pengurangan hari libur sih atau penambahan jam kerja. Ada pengurangan libur. Iya, dari jumlah. Bah. Di sisi lain dalam penetapan upah minimum juga Iya. disebutkan dia mengacu kepada Permenaker yang terbaru tuh yang nomor Permenaker 18 tahun 2022. Di situ kan disebutkan tentang pertumbuhan ekonomi plus inflasi plus indeks ya. Sedangkan kita di PP 78 tahun 2015 saja kita masih perselisihkan gitu di Mahkamah Konstitusi gitu. Di situ kan PP 78 tahun 2015 hanya pertumbuhan ekonomi dan inflasi, sedangkan di Permenaker itu ditambahin indeks gitu. Jadi yang dipermasalahannya itu indeksnya itu. Kalau indeksnya bagus ya
mungkin dia bisa mengikuti inflasi, tapi kalau indeksnya turun bagaimana gitu kan? Indeksnya berapa? Yang mana? Kalau ikutin perumusan pengupahan, indeks kita berapa? Itu kan 0,16 ya. 0,01 0,01. sampai 0,04. Dari kamu ada pertanyaan? Iya, dari saya nih terkait dengan, kalau nggak salah tambahannya ada cuti haid gitu ya, cuti haid yang diberatkan oleh kaum pekerja, karena sebelumnya mungkin tambahan aja, sebelumnya itu kan menjadi izin dibayar, tapi sekarang ini boleh tapi dipotong, kalau tidak salah, koreksi. Itu Bung Anggi dari yang Iya. Jadi yang namanya cuti haid ya, kita tahu sendiri di Undang-Undang 13 tahun 2003 itu kita kan dapat 2 hari ya, Bu. 2 hari kerja gitu. Dan itu upahnya itu dibayarkan secara penuh gitu. Cuti haid hari pertama, hari kedua itu jika pekerja mengambil cuti haidnya. Sedangkan di Perpu itu sendiri kan tidak disebutkan gitu. Jadi artinya ya tidak disebutkan di Perpu sendiri, otomatis No work no pay gitu iya, ya. no work no pay. Artinya ketika dia tidak bekerja ya sama aja kayak izin meninggalkan pekerjaan. Nah, itulah salah satu alasan daripada Presiden Jokowi menyebutkan bahwa kegentingan memaksa, dan yang kedua itu kekosongan hukum. Kita tahu sendiri untuk klaster ketenagakerjaan kan sebelumnya hukum tidak kosong. Udah ada Undang-Undang 13 tahun 2003, terus yang lainnya juga klaster-klaster yang lain kayak ada Undang-Undang Minerba gitu. Dan dalam pembuatan Perpu itu sendiri terkesan ugal-ugalan, Bu. Seperti Metro Mini lah gitu kan. Dia jalannya tidak beraturan, artinya tidak ada partisipasi masyarakat untuk pembuatan Perpu ini. Jadi tidak mengindahkan legalitas dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Dan kalau menurut saya itu Presiden Jokowi hanya tanda tangan gitu. Kalau misalnya ditanya ini Presiden Jokowi ngerti nggak, dia juga sebenarnya nggak ngerti, Bu. Ya, karena dia sebegitu banyak halaman gitu. Seharusnya yang namanya presiden gitu ya, yang namanya pemimpin negara, dia membaca dulu sebelum tanda tangan gitu. Ya inilah namanya pesanan daripada oligarki gitu. Tapi kebiasaan pemimpin kita, Bung, misalkan dia sudah terdesak, dia biasanya kaget tuh, Bung. Kaget, oh iya, saya nggak baca dan lain sebagainya. Nah, terus mungkin saya ingin menitik beratkan terkait kata-kata pembangkangan terhadap MK. Nah, ini kan lagi rame nih, yang seperti saya sampaikan tadi, bisa dimakjulkan gitu. Nah, ini mungkin bisa yang dimaksud pembangkangan terhadap hukum, berarti ini kita aja kalau membangkang hukum sama nggak sih sama melanggar hukum, atau yang kemudian kita akan kemudian bisa terjerat dengan hukum itu sendiri. Nah, ini bagaimana dengan pembangkangan presiden, terus kira-kira seperti apa nih di mata hukum nih yang menerbitkan Perpu nomor 2 ini? Ya, jadi yang namanya pembangkangan terhadap konstitusi itu dia sebenarnya presiden ini udah galau, Bung, terhadap putusan MK yang menyebutkan bahwa undang-undang cipta kerja itu inkonstitusional bersyarat. Artinya selama 2 tahun itu kalau tidak kebetulan menjadi inkonstitusional permanen. Nah, karena kesanannya yang terus mendesak, Bung, artinya mau nggak mau itu presiden mengeluarkan Perpu gitu, karena udah didorong oleh oligarki segala macamnya gitu. Ya, dan dia mengambil celah hukum gitu, memanfaatkan celah hukum yang mengatakan bahwa kegentingan yang keadaan yang memaksa gitu. Nah, padahal celah hukumnya itu hanya bersifat subjektif, tidak bersifat objektif. Jadi itu udah jelas, Bung, pemerintah sudah tidak patuh terhadap putusan MK dan sudah membangkangi konstitusi. Dan menurut saya presiden itu wajib mundur, Bung. Karena apa? Dia sudah tidak patuh terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Artinya apa? Di Undang-Undang 1945 itu di pembukaan menyebutkan bahwa tujuan negara kita itu untuk apa? Untuk mensejahterakan, ya kan, bangsa Indonesia. Tetapi apa dengan adanya Perpu, PHK di mana-mana, kompensasi pesangon, ya nggak, diperkecil gitu. Jadi apa yang namanya cipta kerja, malah yang disebut, kalau misalnya saya katakan itu namanya cipta pengangguran, Bung. Cipta sengsara ya.
Ya. Oke, mungkin dari Mbak Mutia. Ya, saya sangat setuju dengan pendapat Bung Andi ya. Dimana dari tujuan Undang-Undang Dasar 1945 sendiri itu ada ayat yang pasal 27 ayat 2 itu menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Sedangkan pasal-pasal yang ada di Perpu sendiri itu seperti outsourcing merajalela, pengupahan diminimalkan, terus seperti PHK dipermudah dan dipercepat dan murah, itu seperti tidak ada kemanusiaan gitu di dalamnya. Bukannya jargonnya Pak Jokowi ini trilayak itu, layak hidup, hidup layak, layak kerja, layak upah layak ya. Nah, ini gimana nih tanggapan kawan-kawan pekerja nih? Ya jadi presiden itu tidak mengerti apa sebagaimana tugas dan fungsinya kalau menurut saya. Ya jadi saya ingatkan lagi kepada Presiden Jokowi, ya kembalilah kepada Undang-Undang Dasar 1945 gitu. Jadi jangan pada tunduk pada oligarki, tunduklah pada konstitusi gitu. Tunduklah pada konstitusi, kembalilah lagi kepada Undang-Undang 13 tahun 2003 khususnya ketenagakerjaan gitu. Karena apa? Presiden itu amanat daripada 250 juta rakyat Indonesia gitu. Ya. Mungkin ada tambahan dari Bung Rere? Pertanyaan? Ya, kalau dari saya menyikapi terkait Perpu ini itu gimana teman-teman, kita harus apa ke depan, kita harus kayak gimana sebagai pekerja, sebagai aktivis serikat pekerja menyikapi Perpu maupun Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, yang pertama Perpu ini harus ditolak secara semuanya lah, bukan hanya klaster ketenagakerjaan aja, semua Perpu, semua klaster gitu. Dan untuk di ketenagakerjaan khususnya di perusahaan ini di PT Indonesia kita perkuat PKB, Bu. PKB, perjanjian kerja bersama, itu merupakan benteng terakhir, karena hanya serikat pekerja lah gitu yang di internal yang peduli kepada kesejahteraan, perlindungan, ya nggak, dan peningkatan kesejahteraan pekerja dan tanggungannya. Pemerintah sudah tidak lagi berpihak kepada rakyat maupun pekerja. Jadi ya kita sebagai aktivis pekerja, kita tolak secara tegas Perpu itu. Dan kali lagi kepada Presiden, kembalilah kepada konstitusi gitu. Dari Mbak Mutia. Ya, kurang lebih sama ya dengan Bung Anggi ya. Kita harus melakukan pemikiran serta perencanaan yang besar untuk penolakan ini, bersama-sama menambahkan solidaritas untuk melawan Perpu ini. Oke.